Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 105 ayat 1-3 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan memuji Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, kiranya kita boleh memuji dengan kesungguhan hati kita. Kita puji Tuhan dengan lagu yang pertama, Mulia Bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kembali kita memuji Tuhan dengan lagu yang kedua. Kita memuji Tuhan dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kasih-Mu padaku,
bernyanyi, haleluya Yesus ku kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, masih mengizinkan setiap kami boleh memuji nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh senantiasa mencari Engkau. Karena kami tahu di luar Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa, kami ini tidak mampu untuk hidup berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami ini sampai akhirnya nanti. Berkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Bagimu Pujian. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Yang menjadi dasar pada pagi hari ini dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui kelemahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang seringkali jatuh bangun di dalam iman kami. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan, perkataan, dengan tingkah laku kami, dengan pikiran-pikiran kami yang jahat. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Ampuni kami ya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan. Kami seringkali lalai untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami seringkali gagal untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami seringkali menyakiti satu dengan yang lain. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami seringkali lebih memprioritaskan kepentingan diri kami daripada kepentingan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, seringkali kami tidak menginjili orang lain, tidak mengajak orang lain datang kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami Bapa, sebagai keluarga-keluarga yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami jika keluarga kami tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, sebagai bangsa dan negara yang juga tidak memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terus hidup di dalam karakter-karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena darah-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib, itulah yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya terus memampukan kami untuk hidup menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, Yesaya 54 ayat 7 dan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita akan membacakan responsoria kita pada pagi hari ini. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjian. Bersama-sama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Gloria Patri.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita dan tiba saatnya kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema kita yang sampai kepada kita tentang kelemah lembutan. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini untuk kesempatan kembali kami mempunyai waktu untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menyapa setiap pribadi kami Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, memiliki karakter seperti Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan kami boleh memahami lebih lagi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita adalah tentang kelemah lembutan. Kalau kita membahas dan memperhatikan beberapa minggu yang lalu, ya, kita sudah mulai membahas tentang karakter dari Kristus, dari buah-buah roh. Ya, kalau kita perhatikan, kita sudah membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan pada minggu hari ini kita akan membahas tentang kelemah lembutan. Berbicara tentang buah roh,
Buah roh itu adalah sesuatu yang harus nampak di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Di sini Paulus mengatakan bahwa buah roh itu adalah buah yang dihasilkan oleh setiap kita yang beriman kepada Kristus. Seorang Kristen yang sudah memberikan hatinya, hidupnya kepada Kristus, dia sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang Kristen ini juga harus menyalipkan segala hawa nafsu, keinginan yang bertentangan dengan Allah. Kalau kita lihat konteks di dalam Galatia 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-26 ini berbicara tentang hidup. Hidup kita orang Kristen bukan hidup yang dipimpin oleh keinginan daging, tetapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dipimpin kepada roh, harus dipimpin oleh roh Allah sendiri di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi tentunya anak-anak yang sudah mengambil keputusan, anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, buah roh itu adalah buah yang dihasilkan dari kedekatan hubungan kita dengan Allah dan hasil dari penyerahan diri kita yang utuh kepada Kristus. Jadi buah roh ini adalah buah yang indah, buah yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Jadi buah ini adalah buah yang berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kasih berhubungan juga dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu buah yang begitu komplit, ya. Tidak ada karakter-karakter ini tidak bisa didapati di luar Kristus. Karena apa yang didapat di dalam dunia ini adalah hanya hawa nafsu, hanya dosa-dosa. Ketika tidak dihidupi di dalam firman Tuhan, maka kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipimpin oleh keinginan-keinginan daging. Kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, ketika kita berbicara tentang kelemah lembutan, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa orang yang berbicara dengan gemulai, dengan lunglai, itu dikatakan lemah lembut. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa kelemah lembutan bukan hanya sekedar kelemah lembutan di dalam hal berbicara, tetapi kelemah lembutan yang merupakan sikap hati yang lembut. Kalau di dalam bahasa Yunani, prautes itu kelemah lembutan itu prautes, jadi tentang rendah hati, tentang patuh kepada kehendak Allah, tidak sombong, menerima teguran dan pengajaran, serta dapat mengendalikan amarah. Dan apabila ia marah, itu pasti untuk kepentingan orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, kita pasti bisa belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, kalau kita lihat di dalam tokoh Perjanjian Lama, di situ kita lihat tentang Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat ketiga, di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab mencatat bahwa Musa adalah pribadi yang lembut hatinya. Bukan berbicara tentang perkataan-perkataan yang lembut,
tetapi sikap hati yang lembut. Bagaimana Musa dibentuk oleh Tuhan di dalam masa-masa kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam 40 tahun pertama, Musa hidup di dalam istana Firaun karena dia diangkat sebagai anak adopsi dari anak Firaun, putri Firaun, dan dia dibesarkan dalam didikan, dalam kemewahan, dalam jabatan yang sangat tinggi. Tetapi Tuhan mendidik Musa ini, dia mendidik Musa supaya dia mempunyai hati yang lebih lembut. Dia mempunyai kerendahan hati ketika Musa dia melihat bangsanya diperbudak dan dia melakukan pembunuhan terhadap prajurit Mesir dan akhirnya dia melarikan diri. Di dalam pengembaraannya di padang gurun selama 40 tahun, dia menjadi seorang gembala. Dia meninggalkan semua kemewahan, dia meninggalkan semua fasilitas sebagai anak raja. Dibayangkan satu kondisi yang terbalik, dulu seorang yang sangat kaya, sekarang dia sangat sederhana. Mungkin hidup di dalam segala keterbatasan. Selama 40 tahun dia harus menjadi gembala domba. Dan disitulah Tuhan membentuk hatinya. Tuhan membentuk pribadinya menjadi pribadi yang lemah lembut. Kalau kita berbicara kehidupan Musa, dia menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia selalu membela umatnya ketika umatnya yang seringkali mengeluh, ketika umatnya seringkali menolak perintah Tuhan, seringkali melanggar apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, seringkali Musa datang kepada Tuhan untuk membawa bangsa Israel, untuk mengampuni bangsa Israel, untuk mengasihi lagi bangsa Israel. Musa menjadi pribadi yang luar biasa ketika dia dihianati oleh kakaknya sendiri, Miriam dan Harun yang ingin menjatuhkan dia di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Miriam mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan, dia harus menerima sakit kusta. Dia pun tetap datang kepada Tuhan meminta pengampunan untuk Miriam. Seharusnya mungkin dia bisa saja marah, dia bisa membalas dendam. Tetapi dia mempunyai kemampuan untuk mengampuni, untuk memaafkan, dan dia tetap mengharapkan yang terbaik untuk kakaknya. Dia memiliki hati yang luar biasa. Dia sanggup menjadi pemimpin yang luar biasa, tentunya dengan segala macam tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Musa. Dia menjadi pemimpin yang dikenal sampai saat ini, menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-59 dan ke-60. Ketika Stefanus, pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, dia dirajam oleh batu oleh orang-orang di sana. Tetapi apa yang dia katakan adalah, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lalu meninggallah Stefanus. Dalam kondisi yang begitu berat, Stefanus tetap mempunyai hati yang lembut. Dia mempunyai hati yang tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap mempunyai hati yang tetap mengampuni, mengasihi orang-orang yang berada di sekitar dia pada waktu itu yang melakukan kejahatan kepadanya. Sikap hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbeda dengan sikap hati yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak dipimpin di dalam Roh Allah sendiri. Siapa lagi yang bisa kita teladani dari kisah di dalam Alkitab? Tentunya kita bisa meneladani beberapa lagi seperti Paulus. Paulus yang dulunya keras hati. Dia bisa menganiaya orang banyak, orang Kristen yang dia anggap sebagai
orang-orang yang mungkin layak untuk dihabisi. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia, ketika hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Allah bekerja di dalam hatinya yang begitu keras, Paulus menjadi pribadi yang mempunyai hati yang lemah lembut. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia melayani orang-orang, melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Bahkan kita bisa melihat doa-doa Paulus untuk orang-orang yang dia layani. Dulu mereka, orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Paulus. Tetapi Tuhan mengubahkan hati Paulus menjadi hati yang mengasihi, hati yang tetap rindu supaya jemaat ini menjadi jemaat-jemaat yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan di dalam melayani Tuhan. Karena Roh Allah bekerja, maka hati yang keras itu pun bisa dilembutkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar dari pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan hidupnya untuk kita. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus memberikan kehidupannya bagi kita. Bagaimana Allah sendiri menjadi contoh teladan tentang kelembutan. Allah mengosongkan dirinya. Allah tidak menyombongkan dirinya yang mempunyai surga. Tetapi dia meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia sebagai bentuk kasihnya, sebagai bentuk bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus menjadi teladan kelemah lembutan ketika orang-orang ingin menghabisi dia. Ketika Tuhan Yesus dihukum dengan hukuman yang tidak pantas di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dia. Tuhan Yesus bisa saja dia membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tidak dilakukannya karena tidak ada kebencian di dalam hati Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pribadi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Satu pribadi yang lemah lembut. Mungkin banyak orang berkata orang yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah. Tetapi kita lihat pribadi yang lemah lembut itu adalah pribadi yang mempunyai kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Dia adalah orang yang kuat di dalam karakternya. Tuhan Yesus bukan orang yang lemah, tetapi dia adalah pribadi yang luar biasa, yang mempunyai kekuasaan di surga dan di bumi. Tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan itu untuk menyakiti orang lain. Tetapi dia merendahkan hatinya untuk mengasihi orang-orang yang lemah seperti kita. Orang-orang yang berdosa yang seharusnya kita dihukum. Tetapi Tuhan datang untuk mengasihi kita, orang-orang yang seharusnya mendapat bagian dalam hukuman kekal. Tuhan Yesus pernah marah ketika dia di Bait Allah. Itu semua untuk mendidik orang banyak bahwa setiap orang harus menghormati Allah dan menjaga kekudusan tempat ibadah. Dia adalah pribadi yang luar biasa yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada motivasi yang salah di dalam hatinya ketika dia menegur orang. Tidak ada yang menjadi motivasi yang tidak benar ketika dia mungkin mengkritik orang. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita boleh terus belajar menjadi orang-orang yang lebih baik.
Kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama tentang pengertian kelemah lembutan, ada beberapa ayat yang mengkaitkannya dengan sikap untuk membimbing orang lain. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 25, di sana dikatakan ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang. Jadi orang yang lemah lembut adalah satu pribadi yang sudah dewasa sehingga dia bisa menuntun orang lain dengan kelembutan hatinya. Di dalam Galatia 6 ayat 11 ayat 1 di sana dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, jadi satu bagian yang mengingatkan kita bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang mau membimbing orang lain untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu disenangi, selalu diterima oleh orang banyak. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini ada satu perkataan khotbah di khotbah di bukit tentang bagaimana Tuhan menginginkan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang disebutkan di dalamnya, termasuk orang yang lemah lembut karena dia memiliki bumi. Berbicara tentang kelemah lembutan, kalau kita lihat sikap yang terbalik dari sikap lemah lembut adalah tentang kekerasan hati. Ya, tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, tidak mau memperbaiki diri. Merasa diri mungkin lebih gitu ya. Tetapi di sini kita belajar, biarlah kita mempunyai hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13, di sana juga digambarkan bagaimana hati manusia itu bermacam-macam. Ya, ada hati yang berbatu, hati yang semak duri, atau ada yang hatinya seperti tanah yang subur. Kalau hati kita seperti hati yang berbatu, hati kita seperti hati yang semak duri, maka firman Tuhan tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah kita mempunyai hati yang subur, hati yang mau terus dibentuk, hati yang terus mau belajar seperti karakter Tuhan. Tentunya tidak gampang, kita harus merendahkan hati kita kepada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk lebih lagi mempunyai hati yang lembut. Kita menyadari siapa kita menyadari siapa Tuhan kita, dan kita bisa merespon apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini dengan lebih bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini untuk renungan kami tentang kelemah lembutan. Ampuni kami Tuhan, jika Tuhan mendapati kami mempunyai hati yang keras, hati yang sulit dibentuk, hati yang sulit menerima teguran firman-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan kiranya menolong kami, supaya hati kami semakin hari semakin dilembutkan oleh firman-Mu. Semakin hari semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan, yang lebih lagi mau melayani Engkau, yang lebih lagi mau hidup untuk orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan terus membentuk kami, terus menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengucapkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang ada di gereja ini. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati setiap kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami masih boleh bekerja. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur setiap kami. Ajari setiap kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu melalui Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Berkati setiap tangan-tangan jemaat yang memberi, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu yang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita akan berdoa-doa Bapa kami, kemudian kita lanjutkan dengan doksologi, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yuan Chủ Giêsu Kitô的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.